Untung performance-nya segahar siluetnya. Kalau enggak kan sedih ya. Yo, what's good abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Ferdi Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas performance review sepatu basket Spotek Centris. Kita mulai dari traction. Untuk di lapangan indoor, gokil guys, di luar perkiraan gue. Ini kinerja tractionnya terbilang perfect, bener-bener pakem di lapangan indoor. Gue bisa stop ketika gue pengen stop, semua manuver juga tercover dengan sangat baik. Sedangkan ketika gue bawa main ke lapangan basket outdoor, apalagi yang berdebu, kinerja tractionnya jadi B aja. Standar aja, nggak sampai jelek tapi juga nggak istimewa. Asalkan abas kalian rajin-rajin wipe off ketika outsole-nya mulai ketempelan banyak debu, masih terhitung bisa diandalkan. Jujur, tadinya ekspektasi gue udah agak tinggi tuh, gara-gara pas di lapangan basket indoor yang bersih, berasa perfect gitu kan tractionnya. Tapi ternyata kalau dibawa ke lapangan basket outdoor, B aja, nothing special. Traction pattern-nya ini juga tergolong dempet-dempet, jadi ini juga akan memudahkan kotoran ataupun kerikil nyangkut gitu ya. Apalagi kalau lapangan basket outdoor tempat abas kalian main tuh banyak kotoran atau banyak kerikil-kerikil gitu. Jadi mesti rajin dibersihin tuh kalau udah selesai main di lapangan basket outdoor supaya kinerja traction-nya bisa tetap baik. Tapi kalau secara durability-nya, so far so good. Gue udah pakai sepatu ini beberapa kali indoor dan outdoor, dan kalau gue dorong-dorong traction pattern-nya masih pada keras-keras sih ya. Terus juga masih pada dalam-dalam, nggak ada yang kelihatan terkikis gitu, nggak ada yang somplak, nggak ada yang rusak, masih dalam kondisi prima semua lah traction pattern-nya. Aman sih ini kalau mau buat tempur terus-terusan di lapangan outdoor. Kemudian bahan rubber outsole-nya termasuk yang squeaky. Heel to toe transitionnya termasuk cukup smooth, nggak yang sampai super smooth ya, tapi cukup lah. Bagian heelnya dibikin rounded, bagian forefoot juga cukup rounded. Nah, bagian tengah-tengahnya nih yang agak flat, berasa flat di situ. Apalagi mungkin ada shank plate gitu kan ya di bagian lateral situ, itu juga kayak bikin tengah-tengahnya jadi agak kaku. Itu yang bikin kurang smooth lah heel to toe transitionnya. Untungnya bobotnya sepatu ini termasuk enteng, tidak seberat seperti kelihatannya ya kan. Abas kalian kalau ngelihat siluet sepatu ini berasa kayak berat gitu nggak sih? Tapi ternyata kalau udah abas kalian pegang, terus abas kalian pakai, enggak sih, sama sekali nggak berat. Ini termasuk enteng. Jadi ya masih termasuk mendukung lah ya dengan heel to toe transition yang lumayan smooth, terus juga bobot sepatu yang ringan. Lumayan mendukung buat akselerasi kalau abas kalian pengen pakai sepatu ini buat main cepet. Tapi ya nggak yang sampai bakalan membuat abas kalian berasa lincah banget sih. Next, untuk cushionnya ini enak loh. Cushionnya berasa soft gitu, terus ada sedikit kesan bouncy-nya. Nggak yang sampai balance gitu, kayaknya sekitar 70% 30% lah. 70% soft, 30% bouncy. Midsole-nya juga sama sekali nggak ada caging kan, jadi bisa compressing dengan lebih maksimal, sehingga impact protection-nya pun menurut gue cukup oke. Menurut gue masih bisa diandelin buat abas kalian yang usianya udah lanjut atau yang pernah punya histori cedera lutut. Ini masih termasuk oke sih menurut gue impact protection-nya. Nggak yang sampai bagus banget, tapi menurut gue masih di atas rata-rata. Termasuk cushioning yang agak responsif, agak ya, nggak yang sampai responsif banget gitu. Terus secara court feel menurut gue masih dapet sih. Secara court feel memang berasa agak tebel di bagian forefoot cushioningnya, tapi nggak yang sampai berasa tinggi banget lah. Jadi masih pas-pasan kalau mau dipakai untuk gaya main gocek-gocek gitu. Kayaknya ini sih memang lebih cocok untuk tipe pemain yang tidak terlalu lincah ya. Ya bisa dibilang masih lincah, tapi bukan yang sampai super quick gitu. Bukan yang kayak small guards atau small players gitu yang gocek-gocek setiap saat. Ini kayak yang lebih gocek-goceknya tuh lebih nyantai. Mungkin spot up shooters juga, lari-lari, cari tempat kosong, dapat bola, jump shoot. Atau untuk para big man gitu yang main eksplosif di bawah ring, ini juga masih cocok sih. Lanjut ke materialnya, ini termasuk zero break in time. Dari awal penggunaan udah langsung enak, langsung lentur, langsung mengikuti pergerakan kaki, sama sekali nggak ada yang kaku. Termasuk breathable juga selama main pakai sepatu ini. Gue nggak pernah berasa overheat sih ya kaki gue di dalam sepatu ini. Material tali aman sih, soalnya gue ikat 2 kali.
bukan karena dia gampang lepas, tapi karena setelah gua kencengin iketan tali sepatunya tuh sisa talinya cukup panjang, jadi kayaknya kurang aman deh kalau cuma diikat sekali. Jadi gua ikat double aja supaya jadi pendekan dikit. Kemudian untuk padding lidahnya tipis sih, tapi mungkin karena pemilihan sizingnya gue juga udah tepat, jadi ngikat tali sepatunya pun juga nggak kekencengan. Gue sih nggak berasa ngeganjel di pergelangan kaki depan ya, aman-aman aja. Kemudian kalau untuk padded collarnya, wah ini enak banget loh padded collarnya. Jarang-jarang nih ada sepatu basket brand lokal ngasih padded collarnya setebel dan sepadet ini. Gila, ini enak banget, sekitaran pergelangan kaki itu berasa nyaman. Terus juga berasa kekunci, sama sekali nggak ada heel slip. Great job banget Spotek, pertahankan ini padded collarnya. Tapi bicara soal material, gue pengen sedikit komplain ke Spotek soal kerapihan ataupun kekuatan pembuatan sepatu ini ya. Gue juga bingung kerapihan atau kekuatan ya. Soalnya jadi gini, gue baru pakai sepatu ini sekali waktu itu, sekali indoor. Terus besoknya pas gue mau pakai, gue baru ngeh tuh tiba-tiba ada beberapa benang-benang yang copot gitu. Ada di area penalian. Terus juga satu lagi ada di bagian dalam tuh, di area yang dekat-dekat lidah tuh. Tapi gue nggak tahu juga apakah semua pair kayak gini, apakah gue pas dapet sepatu yang mungkin nggak lolos QC aja gitu. Abas kalian bisa sharing-sharing di kolom komentar nanti gimana yang udah beli Spotek sentris ini, apakah punya pengalaman yang sama gitu, ada benang-benang yang keluar-keluar gitu padahal baru dipakai main sekali. Boleh ya sharing-sharing di kolom komentar. Lanjut ke fitnya, abas kalian bisa ambil true to size, samain aja sama sepatu basket Nike abas kalian yang biasanya. Jadi kalau biasanya pakai Nike itu size-nya Euro 43, maka di sepatu Spotek sentris ini pun bisa ambil Euro 43. Padahal dulu di sepatu basket Spotek yang sebelumnya gue review tuh, Spotek High Score, itu gue downsize sih ke 42 baru pas. Tapi kalau di Spotek sentris ini balik true to size lagi ke 43. Sisa ruangan di bagian ujung toe itu sedikit, cuma menyisakan kayak berapa mili gitu. Terus bagian atas toe boxnya itu ada sedikit bubbly di dekat lacing system, jadi memang penaliannya gue tarik tuh di bagian situ, jadinya agak sedikit bubbly tuh di atas toe boxnya. Tapi pas dipakai nggak ada yang berasa aneh-aneh gitu sih, nggak mengganggu. Kemudian samping kanan kirinya menurut gue udah pas, udah enak. Kemudian bicara lockdown, termasuk ya oke lah, nggak yang sampai istimewa tapi oke lah gitu. Jadi bagian midfoot cukup berasa kekunci, asalkan abas kalian pemilihan sizingnya tepat, ikat tali-talinya juga udah proper. Bagian midfootnya sih lumayan kekunci tapi masih bisa gerak-gerak dikit lah. Nah yang gokil itu justru bagian heel sama pergelangan kakinya, karena ada padded collar yang tebel dan padat tadi, jadi tuh bener-bener kekunci, nggak ada masalah heel slip. Ditambah lagi potongan sepatu ini kan memang high ya, memang tinggi, jadi asalkan ikat tali sepatunya sampai lubang yang paling atas. Kalau gue sih pemilihan lubang tali sepatunya sih yang paling terakhir itu, yang paling atas ya kan, di situ ada dua pilihan tuh. Gue pilih yang paling atas dan itu benar-benar mengunci pergelangan kaki gue dengan sangat baik, jadi sama sekali nggak ada masalah heel slip. Terakhir untuk supportnya, ini juga jadi salah satu poin yang sangat positif di sepatu ini, jadi supportnya sama sekali nggak ada masalah. Untuk support bagian depan itu ada overlap outsole, terus ada fuse overlay di sekitaran toe box area. Fuse overlay-nya juga cukup tebel. Kemudian untuk support bagian samping atau lateral ada upper material yang cukup tebel, lockdown-nya juga cukup oke tadi kan. Terus ada material synthetic leather juga tuh menjalar di bagian lateral. Kemudian ada material TPU juga yang berfungsi untuk menjaga lateral movement tapi sekaligus juga sebagai torsional support. Nanti akan gue bahas lebih lanjut lagi. Outsole-nya juga ada outrigger, terus termasuk wide base juga, lebar banget ini base-nya. Jadi bikin stabil ketika mendarat, habis lompat, ataupun ketika melakukan berbagai manuver. Kemudian di bagian belakang ada internal TPU heel counter, meskipun nggak keras-keras banget, masih agak lembek, masih bisa dipencet-pencet, tapi ya at least udah ada dulu deh ya, daripada nggak ada sama sekali. Clip rubber di bagian heel ini, gua nggak tahu ada fungsinya apa enggak, gue sih nggak berasa ini punya fungsi apa-apa gitu ya, kayaknya cuma aesthetic purpose aja. Dan lagi-lagi berkat padded collar yang sangat baik tadi, sehingga nggak ada masalah heel slip, sehingga ankle gue sih berasa cukup safety ketika pakai sepatu ini.
Terakhir, secara torsional support, sepatu ini udah cukup memadai karena adanya shank plate. Meskipun bukan shank plate yang benar-benar di bawah telapak kaki gitu, dia taruhnya di bagian samping sini, jadi punya dual function. Jadi ada fungsi lateral, tapi juga ada fungsi torsional support juga. Sepatu ini sih nggak gampang ditekuk-tekuk ya, ataupun dipelintit-pelintit. Bisa sih, tapi kayak butuh effort lumayan lebih gitu. Oke, sekian performance review gue untuk sepatu basket Spotek Centris ini dengan harga retail under Rp600.000. Menurut gue sepatu ini masih worth it sih, dan masih layak gitu untuk dipakai dalam permainan yang intensitasnya tinggi juga gitu. So, buat abas kalian yang tertarik pengen kop sepatu basket Spotek Centris ini, gue akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video bawah, cek aja di situ. Thank you banget udah nonton video ini, jangan lupa support gue terus, you know what to do. I'm Ferdi Brainwash, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.